Kok gini, Bahar, semua pembicaraan Bahar ini tadi, apa yang diinginkan oleh Bahar? Suatu pengakuan, kemudian kepada Jaya. Jaya mengatakan kota Maksum itu kota Minang. Tahu siapa Maksum tuh? Tuh, Melayu. Bukan, Bang. Maksum itu adalah seorang yang dianggap berpengetahuan tentang agama. Maka oleh Sultan pada saat itu, Maksum diangkatlah sebagai mufti untuk istana. Ya, supaya tahu Jaya. Iya. Diangkat. Tapi dia tidak tahu itu. Dia tahunya di situ bisa mencari ketupe. Dia tahunya di situ bisa mencari panukui. Nah ini persoalannya. Jadi mereka buat itu eksklusif. Kalau soal kota Maksumnya itu siapa si Maksum itu dia nggak peduli. Itu problem. Tapi dibuktikan yang mengajar agama di Sumatera Utara ini, di Medan ini, itu orang Padang. Itu nggak bisa dibantah. Kenapa? Kalau Melayu dia pasti dibilang alif di atas A. Ini semua di kota Medan ini alif di alif bawah, alif dapat U. Artinya orang Padang yang ngajari. Tapi dia gitu ya. Alif di alif bawah, alif dapat U, A, I, U. Nah, itu waktu kecil ngajar itu. Kenapa dia teh? Berarti bukan orang Melayu yang ngajar. Jadi kembali kepada Maksum tadi sebagai mufti dia oleh Sultan pada saat itu diberikanlah wilayah untuk Maksum ini. Maka disebutlah itu karena dia namanya Maksum. Maka ini daerah Maksum. Kenapa orang Padang yang mengajar di sana, anak murid daripada Maksum itu adalah datangnya dari situ. Jadi setelah itu barulah dia banyak anak-anak muridnya itu yang dari berbagai seantero daerah itu. Salah satu itu yang bertahan di sana itu keluarga Jaya. Tapi Pak Jaya, Bapak juga perlu bangga. Ini teman saya ini, Prof. Sapri Sairin, kota Maksum. Iya, kenal saya. Ini ceritanya menarik. Sebenarnya Chinese itu memang sumbernya bisa beragam masuknya ke Sumut. Tetapi sebenarnya jauh lebih dahsyat itu kedatangannya ketika dikontrak jadi pegawai buruh di perkebunan. Jadi dia datangkan dari Singapura, bahkan ada perusahaan beberapa Pak Agus dia dijemput ke daratan. Nah, dikontraklah kemudian menjadi buruh perkebunan di Sumatera Utara. Itu sebenarnya baru 1.800 sekian. Jadi sebenarnya belum terlalu lama. Walaupun ada sebagian yang datang sendiri-sendiri kan. Tetapi yang besar-besaran itu datangnya untuk jadi buruh di perkebunan. Disertasinya itu menjelaskan itu. Bagaimana tahun 1861 didatangkan buruh Cina ke Sumatera Timur. Baru orang Jawanya itu kontraknya itu 1870. Jadi sebenarnya, tapi ketika orang Jawa datang, orang Cina tidak terlalu banyak lagi. Apalagi dipengaruhi dengan PP 10 dan macam-macam. Ketika penelitiannya ini 1985, di satu perkebunan di Sumatera Timur, hanya satu orang Cina yang tinggal di perkebunan itu. Itu pun jadi pedagang. Nah, dia cerita karena pengaruh PP 10 tadi, kemudian yang keluar habis kontraknya, dan dengan harga diri tidak mau jadi buruh lagi, udah meningkat pengetahuannya, menjadi pedagang mereka. Nah, itulah yang kemudian, jadi sejarahnya di Sumatera Utara itu sebenarnya masih abad ke-19 awal sebenarnya. Bagaimana tadi kakeknya si Ju Kim Lai itu datang dari Padang, dia datang dari Padang sendiri. Padang pula gitu. Apa? Padang pula lagi, kawan saya. Dari Padang dia mendarat, baru kemudian ke Sidimpuan. Ju Kim Lai ini lahir 1861, jadi sebenarnya relatif baru sebenarnya. Tidak lama, yang besar-besaran. Kalau orang per orang barangkali nanti harus dilakukan penelitian sendiri-sendiri kan. Sebetulnya begini Bang, itu Cina itu pertama kali datang untuk diharapkan untuk kerja di kebun. Dipanggillah dari orang dari Singapura, orang dari Penang. Tapi mereka nggak mau kerja. Pertama kali kan dipanggil itu orang Cina. Mereka nggak mau kerja di kebun. Panggil orang Keling, mereka nggak mau kerja di kebun. Mereka menangani jalan. Akhirnya dipanggil orang Jawa. Orang Jawa baru mau kerja di kebun. Jadi sebenarnya bukan orang Cina ini akhirnya oleh Belanda. Belanda ini kan tidak punya sejarah di Medan ini. Itu sejarah orang Belanda di Medan, artinya budaya orang Medan nggak lengket dengan
dengan masyarakat. Kenapa? Karena dia menjadikan Cina itu perantara. Perdagangan semua diatur oleh Cina. Jadi Belanda hanya membayar Cina, membeli melalui Cina, dan sehingga yang turun ke bawah dari segi ekonomi itu orang Cina. Belanda nggak mau peduli. Dan itu saking banyaknya uang terkumpul dari bisnis itu, maka kereta api pertama di Cina itu dibangun dari uang dari hasil pedagang-pedagang yang ada di Sumatera ini. Itu dikirim ke sana. Ya, ini penelitian lanjutan lah. Tapi yang menarik itu sebenarnya tadi saya Pak Ishari kasih kesempatan Bang Halis menjelaskan tentang cerita Chong Afi bekerja sama dengan Sultan Melayu yang saya tidak, tapi saya lihat agak buang badan dia, nggak tahu saya bagaimana. Dan Chong Afi itu bukan wali kota, setahu saya Pak. Itu kapten jadi komandan masyarakat Cina sebenarnya kan. Jadi Chong Afi. Kebetulan dulu Pak Agus sekolah saya menghadap makamnya di Jalan Erlangga Ujung. Tapi saya kecil di Sidibuan. Kalau ceritanya Pak Amin tadi banyak pedagang kecil, masih saya tinggalkan di situ, si Atak namanya. Teman saya SD jual kacang bapaknya, turunan, dan sampai sekarang masih jual kacang. Ya. Kalau bapak ke Sidibuan, carilah kacang. Masih ada utang kau di situ kan, teman-teman? Oh, tidak. Ketika anggota DPR, saya selalu borong kacangnya. Berbeli berkaling-kaling bawa ke Jakarta. Jadi begini, orang Cina tak mau bekerja di perkebunan, itu salah. Ya, sebenarnya. Itu unsur sentimen lah masuk itu. Sudah meluruskan. Jadi, orang Cina itulah yang bekerja di perkebunan sawit itu. Nah, di perkebunan tembakau daerah waktu itu Sumatera Utara sudah mulai bergejolak. Belanda membaca ini serdadu, maka ditariklah Cina ini menjadi penghantui. Itu kira-kira referensinya. Makanya setelah itu dipanggillah orang-orang dari Jawa. Jadi kalau kata Jaya tadi tidak ada orang Cina malas kerja, tidak. Tapi tidak, Belanda juga pintar. Tidak dia memanggil karena yang melakukan gejolak ini kan adalah orang Indonesia. Bang Halis, kalau menurut penelitiannya Pak Sapri, Prof. Sapri Sairini ini banyak justru orang-orang Jawanya juga ditipu supaya mau jadi apa? Supaya mau bekerja di perkebunan. Sebagian besar gejolak itu terjadi di daerah Sunggal. Ya, kan begitu. Betul. Sampai bagaimana Datuk Sunggal sampai hari ini untuk dianggap sebagai pahlawan nasional pun belum ada kelihatan gambarannya. Sama dengan apa yang digambarkan oleh Bung Bahar tadi. Seorang tokoh yang membuat galian lubang tadi. Ya, lubang batu Betul lubang. Jalan 66 km, kelokan 1.300. Itu jalan aspal, bukan lubang gorong-gorong Bang Halis. Kalau itu mah. Nah, itu kan pengakuan seperti ini yang tidak ada sama kita. Jadi kalau kita lihat, kita bawa ke ini ya, aku potong biar maju. Karena kita mau bicara tentang Agus juga. Aku melihat ya, setelah membaca-baca dan mengamati, aku melihat bahwa ada semacam alergi kita terhadap Cina juga itu agak berlebihan. Sebenarnya Cina datang ke seluruh dunia, itu bukan buat menjajah. Iya. Cari makan. Berdagang, mencari rempah-rempah. Sekarang pun begitu. Cina datang kemari, bikin kereta api, bukan mau menjajah. Tanah mereka pun banyak kali di sana. Buat apa mereka menciptakan tanah yang baru? Tanah mereka di sana tidak terurus juga, makanya penduduknya dikembangkan. Soalannya karena kecemburuan sosial. Nah, itu kan persoalannya itu. Jadi misalnya katakanlah kalau kita lihat orang senang hidupnya, sejahtera, kaya raya, kan ada kecemburuan sosial. Tapi kalau mau dipilih, kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena kerja keras. Kenapa kita tidak seperti itu? Nah, akhirnya apa? Cari justifikasi pembenaran. Bagaimana dia tidak berhasil? Dia didukung oleh oleh ini, oleh atau kan gitu. Jadi dia bisa mendapatkan itu semua karena fasilitas dari pemerintah dan lain sebagainya. Inilah yang dibakar tadi, timbullah kecemburuan sosial itu.
Nah itu Ya, masalahnya. Dia 4 kali presiden dia miskin terus bukan karena Cina, karena dia malas. Ya. Iya. Dan yang dibilang Pak Idrus itu sama Pak Isyari itu betul. Kembali ke buku ini saya baca ulang lagi tentang sifat buruk orang Indonesia yang dibilang Mukhtar Lubis. Ya termasuk seperti itu. Sifat dia tidak senang melihat orang lain maju. Tidak senang melihat orang senang, sakit kalau melihat orang senang, kan begitu. Tapi Pak Jaya juga tidak, dia bilang juga ciri-ciri menggerutu di buku ini. Jadi Gus, begini Gus, apa ini saya sendiri mengalami atau kawan-kawan juga begini? Ada juga kadang-kadang dari kita. Kalau saya misalnya ke Kampung Keling, misalnya ada 3 toko, ya, 1 toko orang Indonesia, kedua toko orang India, 3 toko Cina. Pasti saya belanjanya ke toko Cina. Kenapa? Kalau saya ke toko India, saya takut ditipu. Kalau saya ke toko Indonesia, berantem. Tapi ke toko Cina, cincai lah. Dia bilang kan. Jadi ada itu. ya. Ada perasaan dari mana datangnya nggak tahu. Apakah itu sebuah kesalahan? Tidak juga. Jadi kau mesti belajar begitu datang ke toko Cina kuice gitu. Ya. Kucelui gitu kan. Kucelui gitu. Jadi gini, setelah aku pelajari, kan aku harus pelajari juga ya bagaimana tentang perilaku pedagang Cina itu. Jadi sebenarnya itulah kita pelajari selama ini. Sebenarnya kalau Cina itu kan lebih mengutamakan customer service-nya. Kepuasan pelanggannya. Jadi ada satu ya, ini maaf Pak Agus ya, saya kadang-kadang ada juga yang kesan jelek ya. Pada saat belanja itu harga pasti lebih murah dari toko yang lain. Tapi begitu jadi langganan, kita udah nggak tanya lagi berapa harga. Ini sekian, begitu di total bayar. Satu hari saya iseng gitu loh, melihatnya. Kalau tadi kau bilang tadi takut ditipu, apa Cina nggak nipu bisa juga. Gitu. Ya ini kok lebih mahal. Dia langsung jawab, iya baru kemarin naik. Gitu. Harganya udah naik. Tapi begitu dibuka bon-bon sebelumnya, itu dulu udah naik. Dan kita nggak sadar aja. Nah, jadi itu nggak bisa ya. Kalau dibilang Idrus, bahwasannya Pak Agus nih, ya dan kawan-kawan yang berdagang, mereka selalu fokus kepada customer service kan gitu ya. Satu yang pincernya Pak Agus nih, dia yang menjaga tokonya itu cantik-cantik. Itu customer service juga, Bang. Yang jadi cantik itu kan menservis pelanggan. Masa memandang orang berengut, pentinglah memandang orang berengut. Betul. Kan gitu ya. Kalau saya pula penjajahnya kan sure orang Aussie itu kan. Cuman bagus. Pak Jaya juga senang yang begitu. Saya punya pengalaman juga dengan cewek Chinese. Itu kan teman sekolah Gus. Ya kan? Teman sekolah cantik juga kawan itu. Udah mulai kita rapat. Tapi tak boleh ke rumahnya. Oh iya. Iya. Neneknya marah. Jadi kalau pernah saya datang nekat-nekat, saya ketok, dia buka pintu, dia buka jendela kecil. Saya tanyalah nama dia. Belum dijawab nenek-nenek dia teriak, "Lampo!" katanya. Lampo. Pak Is. Aku masih gondrong kan. "Lampo!" katanya Mbak tanya dia. Habis putus. Saya juga punya pengalaman itu Pak Is. Saya masih ingat namanya. Namanya Lim Swilian. Orang kelas kami. Cantiknya. Tapi kita mau datang dilarangnya. Kalau mau alasan belajar. Nenek marah. Ya. Jadi kalau yang dimaksud si Sari Lampo itu aku punya pengalaman juga. Rupanya betul-betul dirampok. Di Jalan Gudang itu dirampok. Waktu dirampas itu kan kalung Begitu dirampas kalung ditanya kan, Lampo. Apa yang lampo? Tete loh. Lampo tete. Mau ngambil kalung. Jadi ada joke-nya itu. Kita bicara joke lah Pak Agus. Ya, jadi kalau ada orang yang berperkara, ya itu selalu dia takut. Jadi dia itu mau masuk Islam. Tapi begitu dibilang kawannya, dibilang Ustaz nih, Islam itu ada 5 perkara katanya. 5? 1 aja sudah habis pabrik saya, apalagi 5 katanya. 5 perkara, bayangkan. Itu perkara itu berat. Perkaranya habis segudang, habis pabrik. Jadi Gus, nanti ada Cap Gome tanggal 15 ya. Bulan 15, bulan ke-15, bulan pertama. Itu ada tradisi buang batu ke laut. Apa itu?
buang batu ke laut. Iya, mereka bawa batu, mereka buang ke laut pada Cap Gome itu. Pernah dengar? Saya lihat kawan-kawan saya begitu. Oh, Apa buang batu? Buang batu. Itu bangun rumah dia. Kelebihan batu di rumah. Itu yang bikin banjir di Medan itu, si Jaya tahu itu. Pak Jaya, lu komentar dong. Ya. Soalnya kan banyak yang budaya-budaya begitu yang kita tidak tahu artinya, dan kadang-kadang yang melakukan pun nggak tahu. Kenapa kok begitu? Nggak tahu aku. Karena orang lain buang, wah itu buang. Nah gitu dia. Ikutan. Makanya kita perlu dilestarikan itu, perlu dilihat sejarah-sejarahnya. Ya. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini begini? Betul yang buku tadi itu membuat. Kami dulu di Kota Maksum itu kalau sudah ada mau Cap Gome ini, itu kan biasa letak buah-buah di atas semayang itu. Ya. Nah, kami makan buah kami di situ lah itu. Aku kan tinggal jalan Japaris, Gang Aman. Jadi di daerah lewat antara itu semua udah pasang buah. Oh, kan yang makan ya? Ya makan buah adalah kami. Makan apel, dulu kan apel masih mahal. Itu nanti biasanya kalau sekali ini kan tanggal 1 Januarinya tahun lunar kan di 1 Februari. Ya. Nah, di tanggal 8 nanti malamnya itu mereka ada sembahyang langit istilahnya itu. Di sana nanti kita lihat banyak orang jual tebu. Ya. Jual tebu. Bukan area tebu nama itu ya? Bukan. Itu mereka istilahnya dalam bahasa Hokkien di sini mereka sembahyang ke langit. Soalnya konon menurut ceritanya itu ada sekelompok orang, khususnya orang Hokkien, dia dikejar mereka berondok di kebun tebu, sehingga mereka selamat dari pembantaian kan gitu. Jadi untuk mengenang ini, jadi mereka waktu sembahyang selalu berdirikan pohon tebu di sana kan gitu. Nah kemudian saya mau jelaskan lagi, tadi ditanya mengenai kenapa dicantumkan Sion dengan saya ini tanya tahun naga atau tahun anjing dan sebagainya. Nah, saya luruskan lagi, itu kan setiap pergantian kan selama setahun, Pak. Itu kan 12, berarti 12 tahun kan gitu. Berarti nanti tahun ke-13 balik lagi tahun pertama kan gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau orang mengatakan seperti saya kambing misalnya, orang akan hitung, oke, usia Anda kalau nggak 60 sekian, berarti 40 sekian atau 50 sekian kan gitu kan. Kan tidak mungkin 50 sekian, jatuhnya kan 60 sekian. Jadi kalau kita tahu orang itu misalnya dia apakah dia tuh babi atau dia tuh anjing, kita bisa kurang lebih bisa menebak usianya. Satu. Terus nomor 2, pernah saya dikirimin oleh teman entah dari siapa, iseng dia membandingkan sionya Cina dengan kan kalau di kita yang aliran barat kan ada tahun Aquarius lah, Venus lah, itu kan zodiak. Horoskop. Iya, itu kan dalam 1 tahun dibagi jadi 12 kan, gitu kan. Itu kan bahasanya hanya 1 tahun saja. Sedangkan Cina kan 12 tahun kan. 12 tahun. Nah, lu orang kan lucu kan, kenapa ada tikus, ya kan, ya, ada anjing, apa artinya? Nah, kalau yang saya terima itu yang menjelaskan tuh Perdana Menterinya Cina dulu, Zhou Enlai kalau nggak salah, ya kan? Ya, dia mengatakan, lu jangan salah, kita itu semuanya punya arti. Misalnya tikus, lambangan apa? Tikus itu kan cerdik sekali, binatang yang sangat cerdik, ya kan? Nah, itu pasangannya idealnya menurut kepercayaan kita adalah gajah, misalnya. Karena apa? Nah, ini punya kelemahan ini punya kelebihan ini, punya kelebihan ini, sehingga dia saling mengisi. Nah, kemudian yang Xiao ini pasangannya adalah ini menurut kepercayaan kita, karena kelebihan ini ditambah lagi dengan kelebihan ini. Jadi sebetulnya 12 itu jadi 6 pasang itu semuanya saling mengisi. Nah, sedangkan zodiak Anda itu hampir tidak ada arti apa-apa. Ya. Kan gitu. Nah, itulah itu. Pak Agus, satu lagi saya mau tanya Pak Agus. Mumpung saya belum lupa. Cengbeng itu apa itu? Cengbeng orang pulang ke kampung, ke kuburan. Ziarah. Nah, cengbeng itu saya juga nggak ngerti. Ini mungkin seperti kata Pak Izari, itu cengbeng itu adalah satu-satunya tanggal yang tidak ada ikatannya dengan tahun Imlek. Harinya selalu jatuh di tanggal 5 bulan April. Tapi kalau kita lihat penanggalan Cina,
Cap Go itu selalu bulan purnama. Ya, bulan Iyalah, 15 kan? Pasti. 15. Tidak pernah karena mereka seperti ajaran Islam, mereka lihat bulan, lihat kondisi bulan, mereka tentukan tanggalnya. Tapi Cengbeng adalah satu-satunya yang tidak ada hubungan dengan penanggalan ini. Gus. Ya. Saya pikir satu saat kita mesti bicara ini mengenai zodiak apa ini Cina. Ya, oke. Ini sudah mau habis. Saya mau tutup satu lagi. Ini joke tapi dengan Pak Amin sudah meninggalkan ya bagus juga. Ini gini. Dia punya joke banyak nih Agus. Saya memang begitu. Saya dulu di Rotary setiap mereka saya suka joke lah terus terang. Saya kumpul joke dan sebagainya. Ini begini. Biasanya itu kan Imlek itu kan biasanya kan kita ke rumah orang yang lebih tua dari kita kan, kan. Jadi dan pada hari itu kan kita ngomong yang bagus-bagus dong. Jadi ceritanya begini, ini ada satu orang dia punya 3 cewek, 3 anak gadis, 3-tiganya sudah married kan gitu. Jadi pada Imlek itu selalu datanglah anak gadisnya dengan suami mereka masing-masing datang ke rumah mertua kan gitu loh ya kan. Ya bagi yang sudah punya anak bawa cucu anaknya atau cucunya kan gitu. Nah, ini yang ketiga ini, suaminya suka ngomongnya ceplos-ceplos. Nggak mikir-mikir. Jadi istrinya wanti-wanti. Jadi ini sebelum berangkat istrinya sudah bilang, lu kadang-kadang ngomong itu nggak mikir gitu. Ini kan hari baik, tanggal 1 Januari. Lu jangan ngomong nanti, kalau nggak dilarang begitu nanti dia bisa bilang, Pak, kemarin aku mimpi Bapak kena tabrak. Kan nggak bagus dong. Dia bilangin mertuanya bisa bilang gitu kan. Ya orang dia ceplos-ceplos kan. Terus jadi istrinya bilang, lu jangan ngomong ya yang lu pokoknya lu makan kue minum aja lah. Bilang Ciongi. Terus ya suaminya ikut kan gitu kan. Jadi ikut sampai sana salam-salaman Ciongi selama sehat dan sebagainya. Suaminya nggak ngomong apa-apa, diam-diam makan kue. Ya istrinya udah senang, udah hampir mau pamitan kan. Suaminya ngomong sama mertua sama apanya dia bilang, saya apapun nggak bicara ya kali ini ya. Jadi kalau terjadi sesuatu pada dirimu itu nggak ada urusan dengan saya katanya. Ya. Saya diam, saya apapun nggak ngomong. Mana tahu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terhadap lu atau istri atau mertuanya kan. Itu nggak ada urusan dengan saya. Dia ngomong juga gitu. Tapi ngomong gitu dia pamit gitu. Ya, yang nggak enaknya kan gitu Pak Gus. Dia ngomong di luar. Orang nggak tahu sebetulnya bahasa apa orang di restoran gitu kan. Niku naga. Aku harimau, ya nggak apa-apa. Kau babi ya? Itu anakku anjing, mertuaku dua-dua babi gitu. Mertuaku dua-dua babi gitu. Kau nggak suka, kau jangan bilang lah begitu jahat kau mau mertua. Kau kata gitu, karena nggak ngerti kan. Sip. Oke. Sampai ketemu ya. Senang ketemu dengan teman-teman. Saya senang sekali dengan lampunya ini Pak. Kalau Bapak ini banyak bukunya, aku senang sih. Oke. Itu ada aksara Cinanya itu. Ini lak. Oke, makasih Pak. Oke, bagus. Oke, bye. Pak Gus, Kamsia atau Xie? Itu sama. Kamsia itu dialek Hokkien. Xie itu adalah Mandarin. Ya, oke. Xie dong ya. Xie itu lebih internasional. Lebih umum, ya. Ya, lebih umum. Untuk Bapak oke lah, Xie. Ya, oke. Thank you ya. Oke, ketemu ya. Bye. Thank you ya, Kamsia. Bye. Coffee.